Hi our partner, welcome back to our podcast bareng Mei di What's Next Podcast. Jadi apa kabar kalian semua nih? Pastinya baik-baik aja dong ya, masih pada sehat kan? Pokoknya tetap jaga kesehatan ya, biar bisa tetap beraktivitas. Oke, jadi hari ini Mei lagi kedatangan teman loh. Dan ada di depan aku nih sekarang. Hai Kak. Halo Kak Mei. Oke, Kak, tolong kenalin nama Kakak dong. Perkenalin, nama aku Friska. Baru pertama kali datang di podcastnya Kak Mei dan Kak Christine. Welcome to our podcast Friska. Oke, jadi hari ini Mei sama Friska akan membahas tentang Feminisme dan patriarki. Oke, pastinya teman-teman semua udah nggak asing lah ya tentang kata feminisme dengan patriarki. Feminisme atau feminisme? Feminisme tuh kalau bahasa Indonesianya, feminisme tuh kalau pakai bahasa Inggris. Sama aja sih kayaknya. Oke, saya buat konten. Oke, baiklah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu feminisme dan juga apa itu patriarki. Menambah ilmu pengetahuan kita tentang apa itu feminisme dan juga patriarki kan sekarang ini Kak Friska sering ada lihat di sosmed nggak tentang info-info feminisme? Jadi nggak ini loh. Jadi tentang feminisme dengan patriarki. Banyak sih Kak, kayaknya kalau di Instagram pasti sering lihat misalnya kayak ada kasus pelecehan seksual atau misalnya di media sosial suka foto-foto cowok dibilang rahimku anget yang lagi baru-baru yang kayak gitu. Nah itu biasanya sering banget dikaitkan sama feminisme. Oh, tapi bukannya feminisme itu tuh lebih membela perempuan ya? Ya iya, biasanya kalau cerita dikit ya tentang feminisme itu berangkat dari bagaimana sebenarnya itu melawan sistem sosial patriarki. Nah itu makanya nanti bersinambungan antara ngomongin feminisme sama patriarki. Oke, jadi kalau bisa dari kesimpulan Mei sendiri ya, feminisme dengan patriarki ini kayak lebih kembali ke zaman dulu, di zamannya Ibu kita Kartini yang membela kaum perempuan, benar nggak? Kurang lebih kayak gitu. Kayak gimana misalnya perempuan tuh cuman boleh di rumah. Nah itu feminisme tuh nggak mau gitu. Kita sama-sama perempuan dan laki-laki sama gitu. Bisa kerja, bisa masak, semuanya sama. Kayak untuk itu apa sih namanya menaikkan derajat perempuan sedikit gitu, biar kita nggak, perempuan tuh kan biasa lebih dominannya di rumah aja gitu kan, jadi nggak boleh kerja atau apa ya, hanya laki-laki aja yang boleh kerja gitu. Ya pekerjaan domestik tuh biasanya kayak masak, nyuci, ada istilahnya bahkan kalau itu tuh cuma pekerjaan perempuan untuk ibu rumah tangga, padahal kan itu sebenarnya pekerjaan yang basic semua manusia bisa lakuin gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita ada baiknya nih bahas tentang apakah itu feminisme dengan patriarki. Jadi kalau yang didapat dari artikel yang saya dapat, itu feminisme itu tidak akan ada jika tidak adanya sistem patriarki. Jadi yang dapat diartikan bahwa patriarki itu merupakan sistem sosial di mana ayah atau laki-laki itu menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya, sumber-sumber keputusan penting, sehingga perempuan bebas dieksploitasi. Sedangkan dalam ranah politik patriarki itu menyebabkan perempuan masih dibatasi dalam kerja. Wah, Banyak banget ya permasalahannya. ya tentunya kalau bagi aku sendiri ya, bagi diri sendiri kayaknya itu lebih nggak masuk akal lah. Iya. Iya, karena bukan hanya harus laki-laki yang bekerja tapi perempuan, kalau menurut aku ya, tapi kita tuh harus derajat gitu, perempuan juga kerja, laki-laki juga kerja, biar bisa menghidupi anak-anak cucunya. Iya. Suatu hari nanti. Tapi di sini juga dia bilang dari sistem patriarki itu untuk melahirkan feminisme kan. Feminisme itu lahir akibat sistem patriarki yang mengesampingkan hak wanita untuk dapat dianggap setara dengan pria. Feminisme itu lahir dengan membawa tuntutan agar adanya persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki atau lebih kita kenal dengan gender equality. Kalau secara pribadi ya, Friska ngeliat feminisme itu berangkat karena memang perempuan sering diopres Kak, kayak ditekan, yang kayak Kakak bilang, bagaimana perempuan cuma di rumah, laki-laki yang kerja kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya adanya feminisme itu memberikan suara, memberikan hak kepada perempuan untuk memilih antara misalnya boleh nih si perempuan kerja, boleh juga perempuan jadi ibu rumah tangga. Jadi yang poin paling penting adalah perempuan tuh setara dengan laki-laki tuh ketika dia merasa sama-sama memiliki hak untuk memilih menjadi apa kayak gitu. Tapi di adanya patriarki, laki-laki yang menentukan pekerjaan itu untuk perempuan, biasanya itu yang sangat-sangat
di feminisme ingin lawan kayak gitu. Kayak misalnya kita kita tuh membela sekali kaum kita gitu. Maaf ya di sini bukan berarti kita ini ya lagi ikut demonstrasi feminisme. Enggak kita yang baik-baik. Yang baik-baik aja tuh kayak. Jadi kalau yang didapat ini kan di Indonesia sendiri itu pembicaraan mengenai kesetaraan gender berjalan dengan sangat lambat. Dan karena masih kental dengan unsur patriarki tersebut. Jadi sebagai contoh terdapat satu survei yang dilakukan oleh Sintas Indonesia, di mana 93% korban pemerkosaan takut melaporkan kepada polisi. Wah, ini serem banget loh. Iya, banyak banget nih pasti nih. Karena dari kemarin yang dari berita yang saya dapat, yang saya nonton ya, ada juga yang perempuan ini sampai diperkosa 10 kali. Oh iya, yang biasanya berita viral itu juga banyak ya. Iya, karena dia diancam gitu. Kalau misalnya kamu laporkan, saya bunuh kamu. Wow. Itu tuh yang buat aku gitu ya, marah. Geram ngeliatnya ya. Marah gitu kan. Jadi kan karena jadi ada juga nih dari gambar-gambar yang didapat di sosial media tentang masalah pakai baju. Jadi nanti Kak Friska boleh nih komentar atau memberikan tanggapan tentang hal yang kayak gini ya. Kayak misalnya kamu mancing ya, kamu pakai baju apa? Di sini terlihat bahwa masyarakat itu masih menganggap libido dan hasrat seks yang besarnya itu hanya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan untuk menutup dan menjaga diri. Padahal sudah jelas kan, kita peran gender itu tidak berasal dari biologisnya. Dampaknya ini menggeser pembicaraan dari yang semestinya tentang perlindungan korban hingga edukasi seks menjadi laki-laki tentang peran perempuan dan laki-laki. Oke, jadi gimana sih tanggapan Kak Friska tentang kalau pemerkosaan yang memang jarang dilapor polisi itu emang banyak sih Kak, karena berhubungan Friska juga studinya lagi tentang hukum nih. Nah, di hukum sendiri memang kalau pelaporan ke kantor polisi biasa tentang pemerkosaan emang sulit. Pertama karena kalau misalnya kamu diperkosa itu biasanya kan kita kayak jangan dilapor nanti merusak nama baik keluarga kayak gitu kan. Nah itu kan biasanya ada karena sistem patriarki, orang tua merasa malu anaknya diperkosa kayak gitu. Nah itu memperlambat, kadang ada yang udah ngelapor tuh 1 tahun setelahnya. Padahal sebenarnya kalau diperkosa kamu tuh harus cepat-cepat ke kantor polisi atau pergi ke rumah sakit untuk divisum, karena bekasnya itu masih ada gitu kan, masih ada bekas-bekas biologis di tubuh kayak gitu yang bisa memberatkan si pelaku. Sayangnya masyarakat tuh susah banget sih ya kayaknya ngelihat kayak oh perempuan tuh jadi yang salah gara-gara dia tuh nggak menutup pakaian, yang kayak Kak bilang perempuan yang salah memancing pria dengan pakaian yang seperti itu. Padahal kan balik lagi survei di Indonesia juga buktiin kalau misalnya pakaian tuh tidak mempengaruhi seseorang untuk menjadi diperkosa. Banyak juga perempuan kayak Friska yang menggunakan kerudung, pakaian tertutup juga diperkosa. Itu balik lagi karena adanya niat untuk memperkosa, yaitu dari lelakinya kayak gitu misalnya. Kayak misalnya cowok itu tuh karena biasanya dia lebih kuat untuk hasrat seksnya kan jadi kita perempuan ada yang terbuka ada yang tertutup kan. Maaf ya bukan tentang agama atau tapi memang itu penampilan kita. Karena kalau menurut pandangan aku sendiri memang yang terbuka itu kadang membuat laki-laki sampai memikirkan ada satu kata itu fetish. Nah, jadi setiap laki-laki itu pasti punya fetishnya masing-masing. Kalau dia memang lepas dari perempuan yang terbuka ini misalnya yang sampai perutnya kelihatan atau dari kelihatan, ya itu memang wajar bahwa mereka itu punya hasrat seks. Tapi biasanya ada juga perempuan yang tertutup, misalnya mohon maaf kalau misalnya dengan yang muslim ya, walaupun tertutup kan tetap ada yang sampai diperkosa itu mungkin dari pemikiran dia sendiri. Biasanya laki-laki itu penasaran, karena rasa penasaran, jadi berarti nggak usah disalahkan masalah baju loh ya. Iya kan, karena memang ada nafsunya yang nggak bisa ditahankan seperti itu. Padahal kan yang harus diedukasi adalah bagaimana seorang laki-laki menghargai seseorang perempuan yang menggunakan pilihan pakaiannya, misalnya dia terbuka atau tertutup kayak gitu. Ya dua-duanya juga punya kemungkinan untuk diperkosa kan, balik lagi kayak gitu. Sedih sih liatnya apalagi di Indonesia. Oke, Kak Friska. Jadi kan sekarang kita lagi ada dapat informasi tentang RUU PKS ya. Oke, kan Kak Friska ini anak hukum, jadi mengerti lah ya tentang RUU PKS. Itu tuh lebih ke menceritakan lebih ke untuk apa? Misalnya yang aku tangkap sih kalau RUU PKS itu lebih untuk melindungi perempuan ya, melindungi gender atau apa. Jadi
Kalau yang lebih dalamnya lagi itu biasanya apa sih? Yang sepahamnya Friska lah ya, karena memang cukup kompleks ngomongin RUU PKS karena banyak sekali yang kayak menolak. Ada kayak kemarin tuh sampai ada yang demo untuk nggak boleh, bahkan di Untan juga ada gitu yang menolak RUU PKS itu dilegalkan, disahkan sebagai undang-undang, karena memang ada tanggapan beberapa orang kalau misalnya itu tuh cukup liberal atau cukup undang-undang yang cukup sangat menitik beratin pada perempuan. Padahal sebenarnya yang diinginkan sama RUU PKS adalah melindungi korban pelecehan seksual. Nah, di bagian undang-undang yang udah dipunya sebenarnya tuh kekerasan seksual atau kekerasan pada perempuan itu udah ada. Hanya saja kan kalau misalnya sekarang tuh kan udah ada kan kekerasan melalui media sosial, kekerasan melalui verbal, hal-hal yang kekerasan yang udah berkembang sangat banyak tapi belum ada di undang-undang. Nah itu kan bakal miss kan Kak, kayak misalnya di Starbucks kemarin yang kejadian Kak, ingat gak sih? Iya. Yang dia itu ya, yang dia lihat di CCTV. Iya. Nah itu kalau misalnya RUU PKS sudah ada, itu tuh sebenarnya bisa dipidanakan melalui undang-undang RUU PKS. Tapi karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual melalui media sosial itu, jadi dia kena undang-undang ITE. Jadi kayak menyebarkan pornografi aja. Tapi cuma satu orang yang kena, satu orang yang lainnya enggak, karena dia enggak menyebarkan melalui Instagram dia kemarin kan. Harusnya tua lah ya. Ya kan, karena ada 2 orang di situ kan sebenarnya, mungkin 3 karena kita nggak ngelihat kayak gitu kan. Yang kena adalah orang yang menyebarluaskan karena undang-undang yang dipakai undang-undang ITE. Nah itu banyak disayangkan ketika RUU PKS tidak bisa disahkan sampai sekarang. Padahal yang diinginkan adalah untuk mencapai perlindungan pada korban. Bagaimana kekerasan seksual pada perempuan tuh udah banyak tipenya, udah harus kan udah berkembang banget kan zaman sekarang. Kayak gitu sih Kak. Itu yang kemarin disayangkan sekali. Soalnya itu tuh kayak lebih kita perempuan lah misalnya, siapa sih yang nggak takut secara apa ya, visual atau visual kayak gitu. Secara visual gitu kan sekarang nih pelecehan seksual bukan hanya secara langsung tetapi ada juga yang secara visual. Iya, kayak misalnya contoh kecil, bisa kita upload foto, lalu ada yang komentar cowok-cowok misalnya dia bilang sepertinya aku mau ini kamu mau pakai yang kayak gitu kamu atau apa gitu kan. Kemarin aku juga dapat video-video tentang sex harassment ya, sex harassmentnya di Instagram itu, wah keren banget gitu. Jadi kayak ini yang benar terjadi. Soalnya secara pribadi aku juga mengalami hal itu. Ada mendapatkan komentar negatif misalnya kayak kamu seksi banget, jadi membuat aku tuh suka masturbasi atau apa gitu. Itu cukup menakutkan kan? Iya. Itu aku jadi takut banget gitu. Padahal foto yang aku baca bukan foto yang benar-benar menonton kayak memperlihatkan bagian-bagian badan gitu. Bagian sensitif nggak ada gitu kan? Nggak ada, jadi kayak biasa-biasa aja gitu. Ya itulah dia, laki-laki biasa memiliki tipisnya masing-masing. Itu cukup menyeramkan karena kita juga di Indonesia nggak ada undang-undang yang bisa buat pelakunya itu ditindak pidana kayak gitu. Karena itu masuk kekerasan verbal kan, karena dia menulis, mengkomentari kami misalnya kayak gitu. Nah itu nggak bisa diapa-apain karena kayak ya memang belum ada. Itulah pentingnya RUU PKS balik lagi biar bisa ibaratnya mengcover lah hal-hal yang udah banyak kan kekerasan yang berkembang. Sayang banget ya kalau itu tuh nggak diresmikan. Iya sayang banget gitu, padahal pasti banyak kan sebenarnya perempuan yang merasa nggak nyaman dapat komentar kayak gitu. Kita yang nggak terkenal aja sering mungkin ada dapat komentar kayak gitu kan, apalagi kalau influencer atau selebriti pasti mereka juga sering. Ya kebayang itu banyaknya belum berapa banyak lagi kan, kasihan banget. Apalagi yang biasanya sering ini body shaming. Iya. Nggak suka sama body shaming. Jahat banget. Tapi kadang-kadang basa-basi orang Pontianak juga, kok kamu gendutan kayak gitu juga kan. Itu tuh kadang, kalau misalnya Mei sendiri ya ada ketemu teman seperti itu, kayak misalnya cowok lah, cewek mungkin I'm okay lah, karena kita bisa ada motivasi. Tapi kalau laki-laki tuh kayak membuat aku down gitu. Kamu gendutan ya, Mei kok gendutan sekarang, Mei kok hitam, Mei kok ini, apa yang salah dengan diriku? Padahal sebenarnya nggak ada yang salah kan. Tapi hanya basa-basi yang menyebalkan kadang-kadang keluar.
Jadi ya pasti kita marah loh, bilang kamu jangan body shaming loh. Padahal masih banyak basa-basi yang lebih baik, misalnya, oh studi kamu berjalan dengan baik, misalnya Iya, bilang kayak lebih gitu. bagusnya kayak gitu. Wah Instagram kamu lagi bahagia, kayak gitu kan basa-basinya. Tapi juga ada, Friska sering nggak merasa nggak enak waktu saat Friska jalan di tempat umum atau apa dilihatin gitu? Pengalaman kayak gitu sering sih Kak, beberapa kali. Kalau karena ini podcast nggak kelihatan ya, Fiska sedang menggunakan kerudung dan pakaian yang cukup tertutup, walaupun mungkin bukan kerudung yang pakai rok dan panjang kayak gitu, tapi cukup, menurut Fiska cukup nyaman kayak gitu. Tapi tetap aja misalnya kayak kegiatan udah sampai pulang malam, sampai jam 11, jam 12 lewat di jalan daerah dekat rumah tuh memang sepi lah ya, namanya juga udah malam. Nah kadang tuh ada yang naik motor tuh Kak, pernah di jalan naik motor terus kayak cewek yuk jalan kayak gitu jam 11 malam, dan itu kayak jam 11 di samping, jadi kan kayak Friska panik gitu kan, Nyeremin banget tau seram nggak? gitu. Dan dia tuh berdua Kak, bayangin, satu penumpang satunya yang mengemudi kayak gitu kan, terus Friska kayak panik jadi langsung ngebut aja gitu. Iya, soalnya kan sekarang kita lagi ini kan, lagi banyak kasus pelecehan di jalan gitu. Iya, yang kayak gitu. Nah teman Friska malah pernah yang kayak lagi hujan-hujan, dia kayak didatangin sama orang, terus dia bilang kayak open BO Kak, kayak gitu, kayak out of nowhere tiba-tiba. Itu cukup kurang ajar ya menurut Friska. Iya, sangat kurang ajar Itu banget. sangat kurang ajar, maksudnya kayak apa salah aku lagi naik motor baik-baik, emang lagi hujan tapi pakaian aku tuh biasa aja. Tapi dia emang nggak pakai kerudung, cuman dia menggunakan pakaian ya kemeja, celana panjang. Pokoknya yang ala-ala anakku. Ya anak-anakku ala kuliahan biasa aja, tapi tanyanya open BO. Itu cukup sangat menyakitkan dan menyeramkan banget nggak sih? Dan diikutin Kak, dan itu lampu merah, dan dia kayak takut banget. Dan itu di Pontianak. Astagfirullah. Astaga, kalau itu auto panik dong. Ya auto panik kan, kayak takut diikutin. Dan juga takut disentuh, Iya, pelecehan pelecehan di jalan kayak gitu. Kalau Friska belum pernah, tapi udah pernah kayak ditanya cewek jalan yuk kayak gitu. Tapi itu malam. Takut banget loh. Iya itu malam soalnya kan, jadi takut. Ih, Serem banget sumpah. iya biasa yang kayak gitu tuh ngerasa buat kita tuh jadi nggak aman gitu. Iya. Jalan. Di jalan jadinya nggak aman, padahal kan ya harusnya kita merasa nyaman pas di luar. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua, buat para perempuan di luar sana, jadi untuk kalian semua hati-hati ya selama berkendara ataupun di tempat sepi. Memang kebanyakan sekarang ini sering terjadi pelecehan di jalan. Iya. Dan itu tuh memang sering lagi banyak masuk berita gitu. Di tempat sepi. Jadi untuk kalian semua hati-hati ya. Oke, jadi hari ini cukup ya pembahasan kita tentang feminisme dengan patriarki ya, karena kalau mendalam ilmu aku nggak sampai ke situ. Kita kasih pembuka aja biar Iya. teman-teman bisa baca bukunya atau ngeliatin isunya gitu. Iya benar. Oke, dan jadi dari Kak Friska sendiri, dari semua pembahasan kita tentang feminisme dan patriarki, Kak Friska ada kesimpulan nggak untuk para pendengar semua? Dan juga pesan misalnya? Kalau dari Friska sih lihatnya feminisme tuh kita sebuah gerakan yang memang untuk memberikan perlawanan sama hal-hal yang tadi yang kayak kita omongin, gimana pelecehan seksual tuh marak di ruang publik, gimana perempuan merasa nggak aman ketika berkendara di saat malam ataupun di saat tempat yang sepi. Padahal tuh sebenarnya itu sebagai masyarakat yang sama, perempuan dan laki-laki harusnya sama-sama merasa aman dong ketika kita berkendara dan melakukan aktivitas. Nah, feminisme bergerak untuk memberikan hak-hak itu kepada perempuan dan untuk setara. Nah, dengan adanya yang seperti itu juga tentunya dibutuhkan adanya regulasi dari pemerintah. Nah, RUU PKS lah. PKS ya. Ya, yang perlu disahkan untuk secepatnya seperti itu. Ya, seru banget. Tapi semoga para pendengar semua setuju ya dengan apa yang kita bahas hari ini. Kalau misalnya nggak setuju ya boleh aja, karena setiap manusia itu punya pilihannya masing-masing. Iya. Gitu. Oke, terima kasih untuk mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga para perempuan di luar sana aman-aman aja ya. Tetap aman, dan kalau keluar di luar tuh minimal kasih tahu teman terdekat deh kalau misalnya merasa nggak nyaman, karena penting banget kan. Dan juga untuk para laki-laki di luar sana dan para patriarki lah misalnya, semoga kalian semua bisa turut menghargai para perempuan di luar sana maupun yang ada di sekitar kalian ya. Sekian podcast dari kita. Saya Mei. Saya Friska. Pamit undur diri. Terima kasih.